kini kasus Vina Cirebon masih menjadi sorotan. Misteri baju yang dikenakan Eki dan Vina saat keduanya ditemukan di jembatan Talun sebelum tewas kini menjadi sorotan. Saat tewas pada 2016 silam, diketahui Eki dan Vina ternyata kompak mengenakan baju hitam. Bahkan belakangan diketahui baju yang dipakai Vina ternyata milik temannya bernama Widya Sari. Tak hanya Vina, ternyata Eki juga meminjam baju dari temannya. Kebetulan baju hitam dikenakan Vina dan Eki tersebut sempat dipermasalahkan kuasa hukum Ibtu Rudiana. Hingga mencuat pertanyaan apa alasan Eki dan Vina meminjam baju teman. Kini, teruak rupanya Vina dan Eki memiliki alasan berbeda soal meminjam baju teman tersebut. Eki maupun Vina memang mengenakan barang milik orang saat kasus Cirebon 2016. Eki diketahui memakai helm dan sepatu milik Franciscus Marbun. Eki anak Ibtu Rudiana ini juga ternyata memakai baju milik temannya. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi Eki saat kasus Vina Cirebon. Dia melihat Eki saat di ruang mayar Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat masuk belum dibuk-bukain, kata Franciscus Marbun di Tiffen. Menurutnya, Eki masih memakai baju kaos warna hitam dan celana jeans. Ia masih pakai kaos, celana jeansnya, kata Franciscus Marbun. Kini terungkap ternyata kaos hitam itu bukan milik Eki. Anwar warga Tengah Tani, Kabupaten Cirebon mengaku bahwa kaos yang dipakai Eki saat kasus Vina adalah miliknya. Jadi awal ceritanya Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 Eki datang bersama Arta dan Vina ke warung Babeh sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sore itu Anwar, Eki, Vina, Arta dan YS pindah tempat, lalu karena bajunya basah, Eki kemudian meminjam baju Anwar. Baju Eki basah karena dari siang gerimis ringan, kata Anwar. Anwar merinci baju miliknya yang dipinjam Eki memiliki beberapa ciri, punya saya. Warna hitam di depannya logo lingkaran, di belakang logo besar, kata Anwar. Bukan hanya Eki, Vina pun meminjam baju milik temannya, Widya Sari. Alasan Vina saat itu bukan karena basah, melainkan ia memang tak membawa baju ganti. Kata dia belum sempat ambil baju, kata Widya Sari. Selesai mandi di rumah Widya Sari, Vina meminjam baju dress hitam dengan motif di bagian pundaknya. Pemilik helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon menantang pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni untuk berkelahi. Franciscus Marbun merasa kesal sampai emosi mendengar Pitra Romadoni berkukuh bahwa helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon tidak rusak. Pasalnya Franciscus Marbun mengaku melihat langsung kondisi helm yang dipakai Eki di kasus Vina Cirebon. Saat kasus Vina Cirebon, Eki menggunakan helm full face merek KYT warna merah putih. Helm tersebut merupakan milik Franciscus Marbun yang dipakai Eki dari seminggu sebelum kasus Vina Cirebon. Franciscus Marbun mengaku melihat secara langsung kondisi helm yang dipakai Eki. Yang gua lihat cuma helm sama heelsnya Vina, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17. Sedari awal kasus Vina Cirebon sebenarnya Franciscus Marbun sudah mengikhlaskan helm miliknya dan tak berniat meminta ganti rugi pada keluarga Eki. 8 tahun berlalu saat kasus Vina menjadi perdebatan antara kecelakaan dan pembunuhan, Franciscus Marbun merasa justru ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan. Dia memang tak bisa membuktikan bahwa motif kasus Vina kecelakaan, namun Franciscus Marbun meyakini berdasar kondisi kerusakan helm bahwa telah terjadi kecelakaan. Gua gak bisa buktiin itu kecelakaan, tapi pecahnya helm itu membuktikan adanya kecelakaan, katanya. Sedangkan Pitra Romadoni berkukuh helm yang dipakai Eki tidak rusak karena kacanya tidak pecah. Saking emosinya mendengar pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun sampai kesal. Dia bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana itu berkelahi. Kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap-siap aja temuin sama beliau di mana aja. Udah siap bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Gue
Kok jadi nantang fight? Bener bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Oke. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Saya sama almarhum ini berangkat keluar ke area Kiban, di daerah area Kiban lagi untuk beli obat-obatan terlarang lagi itu. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah putra kliennya, Eki sempat minum dan mengonsumsi obat-obatan sebelum insiden kasus Vina Cirebon. Bahkan Pitra Romadoni membantah kalau Eki, korban kasus Vina adalah pencandu obat terlarang. Pitra Romadoni bahkan meminta teman Eki kasus Vina tak asal bicara. Dugaan Eki sempat minum dan konsumsi obat terlarang diungkap oleh Ar, saksi yang bersama dengan Eki di malam kejadian. Ar mengaku diminta mengantar Eki membeli obat-obatan terlarang sebelum menjemput Vina. Bahkan sebelum tewas, Ar sempat minum minuman keras bersama dengan Eki. Selain Ar, sahabat Eki Fransiskus Marbun juga membenarkan kalau Eki sering minum miras dan mengonsumi obat terlarang. Hal itu pun dibantah keras oleh Pitra Romadoni yang mengatakan kalau tuduhan itu tidak benar. Pitra menyebut hasil autopsi itu tidak ditemukan adanya minuman keras dan obat terlarang yang disampaikan oleh saksi Ar. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni meragukan handphone yang dijadikan sebagai bukti adalah milik Vina Cirebon. Pasalnya menurut Pitra Romadoni, handphone tersebut justru ditemukan di saku celana Eki saat tragedi di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Isi handphone seolah menjadi babak baru dari kasus Vina Cirebon. Pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu menemukan hasil ekstraksi handphone Vina dalam berkas terpidana. Hasil ekstraksi menunjukkan bahwa pada pukul 22 WIB Vina masih berkomunikasi lewat handphone bersama Widyasari dan Mega Lestari. Runutan waktu ini menunjukkan perbedaan dengan isi kesaksian dalam sidang kasus Vina yang menyebut Eki dikejar terpidana di SMP 11 Cirebon pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Walau begitu Pitra Romadoni justru tetap meragukan keaslian bukti kasus Vina. Walau tak percaya itu handphone Vina, namun Pitra Romadoni justru mempertanyakan kunci dari handphone tersebut. Handphone itu tidak dikunci sehingga bisa dibuka, semua orang bisa mengakses, kata Pitra Romadoni. Padahal saat malam kejadian kasus Vina, seorang polisi juga bicara dengan Widyasari dan Mega Lestari. Berarti gak ada kuncinya BBM, kalau di lock itu kan hanya Vina yang tahu, berarti semua orang bisa buka itu, kata Pitra Romadoni. Selain itu Pitra Romadoni pengacara Ibtu Rudiana curiga karena handphone itu ditemukan di saku celana Eki. Logikanya kata mereka handphone Vina yang paling janggal kenapa waktu kematian di TKP itu handphone berada di saku Eki, kenapa gak di Vina dan handphone itu gak rusak, masuk akal gak itu, kata Pitra Romadoni. Pitra mempertanyakan alasan mengapa handphone tersebut tak berada di Vina sebagai pemiliknya. Padahal diketahui bersama bahwa Eki dan Vina berpacaran. Kalau itu handphone Vina kenapa gak ada di saku Vina kenapa dimasukkan ke saku Eki? Apa kapasitas Eki untuk menyimpan handphone orang lain? Bukan masalah pacarannya, kata Pitra Romadoni. Sementara mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno 2G mengatakan hasil ekstraksi handphone menjadi barang bukti yang sah dalam kasus Vina Cirebon. Sebab kata Susno, hasil ekstraksi ini sudah terdapat dalam berkas terpidana kasus Vina.